para viewers kita semuanya. Nah, di hari ini saya sudah ada di Aston Inn Pandanaran, Kota Semarang. Seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol santai dan hari ini saya tidak sendirian. Saya akan membawa tamu spesial yaitu Cik Fenty atau yang memiliki nama lengkap Fenty Ekowati yang sudah siap maju menjadi bakal calon wakil wali kota Semarang dan sudah siap nih merebut puluhan ribu suara dari warga kota Semarang. Nah, kebetulan saat ini Cik Fenty sudah ada di sebelah saya. Langsung aja, tanpa berlama-lama kita ngobrol dengan Cik Fenty. Cik Fenty ini seperti yang sudah diceritakan ya Cik, sangat memperhatikan kehidupan sosial di warga-warga kota Semarang. Dan Cik Fenty ini kan juga salah satu pengurus di PMSTI Jateng. Nah, kenapa sih Cik kok memilih untuk terjun ke bidang politik untuk jalur pelayanannya kepada warga kota Semarang? Saya tuh masuk ke politik itu masuk ke Partai Golkar. Itu awalnya ya ketemu teman saya itu Kojem, aku pengen masuk partai Golkar. Ya alasan saya karena Golkar itu namanya sudah besar dari dulu. Jadi saya mau masuk ke sana. Terus ya sudah, awalnya suruh jadi caleg dulu. Lah bayar nggak kok? Nek bayar aku nggak mau karena aku nggak punya duit. Kan banyak orang merasa politik itu duit dan duit. Nah saya ngomong nggak bayar kok, dia bilang gitu. Tenang, nek bayar ya sudah aku tak nyalek. Dan memang kenyataannya nggak bayar. Saya daftar caleg itu nggak bayar. Dan saya ya lihat teman-teman saya itu ya, maksudnya ya mereka berjuang sebagai caleg itu dengan berbagai macam cara. Saya bilang, saya ingin mempelajari benarkah tanpa uang saya bisa, karena yang punya banyak uang belum tentu jadi juga. Saya akan dengar sih ini habis berapa miliar ya rak dadi ya ada. Nek dia bilang punya uang berapa sih kamu mau masuk politik, ya saya punyanya Tuhan, saya bilang gitu. Pokoknya intinya saya mau berjuang dengan apa yang ada pada saya, bukan hanya dengan uang. Karena kalau saya ya, nek saya sendiri, saya nggak mau ngomongin orang lain, bahwa saya benar-benar dengan apa yang ada pada diri saya, dengan uang saya yang ada, itu saya berjuang untuk. Jadi saya berlatihnya itu jadi caleg. Jadi kemarin saya jadi caleg, saya itu memperkenalkan diri, jalan masuk ke kampung-kampung sampai ngajak Kojem. Kita hanya bilang saya adalah caleg Dapil 3. Nama saya Fenty Ekowati. Terserah kamu mau nyoblos siapa, yang penting saya hanya memperkenalkan diri. Dari sekitar berapa persen yang saya datangi itu, yang minta uang hanya sekitar mungkin 10 orang lah. Lainnya nggak minta uang. Jadi ada peluang gitu loh. Maksudnya Semarang ini ternyata orangnya ya nggak bisa dibayar dengan uang untuk nyoblos saya. Ternyata gitu. Jadi kan lebih bagus. Maksudnya kan saya juga mengadakan penelitian. Saya masuk ke kampung-kampung gitu. Oh ya nanti terima kasih, saya ya mau dukung gitu ibaratnya. Dan mereka nggak minta uang sekarang. Ada yang bilang ya uangnya mana? Maaf Bu, saya ya belum bisa bagi-bagi duit, lagian nanti ditangkap Bawaslu kalau saya bagi-bagi duit Bu, saya bilang gitu. Ya nggak usah, bilang gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa Bu, saya bilang gitu. Jadi beberapa saya menemui mereka ada yang minta uang tapi hanya sedikit kok. Jadi saya mencoba lagi maju ke Pilwakot tanpa uang. Saya memperkenalkan diri bahwa saya hanya bakal calon wakil wali kota. Mau milih saya terserah, nggak terserah, yang penting saya hanya berjuang. Saya nggak mau ngasih duit mereka gitu loh. Apakah mereka mau memilih saya? Karena kalau pakai duit ya banyak yang nggak jadi kan gitu. Dan saya pikir orang Semarang itu cerdas lah. Mereka nggak perlu dibeli uang. Menurut saya bisa memilih yang berkualitas. Kalau dengan diberi uang terus memilih, sampai kapan negeri ini hidupnya benar. Karena kadang beberapa dengan uang kan mereka kadang mikirin balikin modal lah itu. Jadi masalahnya terus nanti memimpin negeri ini berjuang gimana caranya, mungkin bisa terjadi korupsi segala macam. Nah makanya saya nggak berpikir itu. Pokoknya saya berpikir jadi nggak jadi, sepenting saya berjuang tanpa uang. Ya kalau naik pasang MMT ya tetap pakai duit, tapi kan nggak banyak gitu loh. Tapi untuk bagi-bagi uang menurut saya nggak mau, karena saya nggak mau menyuap masyarakat. Yang penting dia harus melihat kualitas saya saja. Mungkin kalau lihat jejak digital, mungkin saya banyak melakukan kegiatan sosial. Itu saja. Jadi saya mau maju tanpa uang.
Jadi nggak apa-apa, yang penting saya ingin Semarang lebih baik lagi. Ini setuju banget saya sama Cik Fenty. Cik Fenty ini memang jejak digitalnya itu keren banget ya, karena saya juga sudah sempat nih ya coba cari-cari ini, namanya Cik Fenty ya, Fenty Ekowati. Wah, ternyata sangat berjasa banget di bidang sosial untuk warga-warga kota Semarang ya. Nah, Cik Fenty, mungkin motivasi utama kenapa Cik Fenty akhirnya memilih maju menjadi bakal calon wakil wali kota Semarang? Kalau yang tadi disebutkan itu kan karena ingin memajukan kehidupan sosial. Mungkin ada lagi Ci yang lainnya, motivasi utama yang menjadi mantap dan yakin. Ya, saya ingin masyarakat Semarang itu investasi juga. Karena saya tuh punya langganan ya. Teman-teman yang datang ingin sembuh sama saya itu kan datangnya dari seluruh Indonesia karena saya terkenal di TikTok. Jadi banyak orang dari seluruh Indonesia ingin sembuh sakit apapun, kecuali patah tulang saya nggak bisa. Itu kuliner ke Semarang. Jadi saya ingin kuliner Semarang semakin berkembang dengan harga-harga yang harga-harga murah ya. Jangan terlalu mahal, karena kadang kan kita tahu sendiri kuliner kan dulu, tapi Simpang 5 kan ditutup gitu harganya. Itu kan bikin wisatawan dari seluruh Indonesia itu kadang ya males lah. Tapi kan sekarang memang sudah ada perkembangan, harga-harga di Simpang 5 ditulis. Itu sudah bagus, ada perkembangan. Tapi mungkin untuk kuliner lebih ditata lagi lah. Kemarin saya kan pergi ke Telogosari, dilalah suami saya kan rumahnya Telogosari. Saya ngobrol-ngobrol dengan pedagang bilangnya kurang suka dengan pemerintahan sekarang. Itu kenapa? Saya bilang gitu. Saya ini kalau jualan dioyak-oyak katanya gitu, dia terantip. Jadi saya nggak suka. Oh gitu, gitu ya. Ya sudah, berarti kan dari mungkin obrolan itu kan saya ingin bikin suatu tempat yang memang khusus. Jadi mereka kan jualan di jalan itu mungkin memang apa ya naik jalan-jalan mengganggu pengguna jalan. Nah itu mungkin harus diberikan tempat yang tidak perlu dikejar-kejar gitu loh. Itu jadi harus penalarannya memang bagus yang bisa diterima oleh masyarakat. Kadang kan mereka taunya aku jualan dikejar-kejar lah. Harusnya kan kita ada solusinya, jangan hanya ngejar-ngejar, tapi kasih tempat yang bagus, yang kuliner yang murah meriah, dan mereka pasti mendatangi. Kadang kan ngasih tempatnya kan di sembarangan, akhirnya sepi dan nggak ada yang beli, mereka kembali ke jalan kan gitulah. Saya mau mencarikan tempat yang strategis, karena kan setahu saya Pemkot itu punya tanah-tanah yang kosong. Nah, tanah-tanah yang kosong itu bisa dipergunakan untuk pedagang-pedagang. Mungkin di kawasan pusat kota Semarang kan ada pastilah. Itu untuk pedagang-pedagang yang di jalan-jalan bisa berkumpul. Jadi walaupun dikumpulkan tetap ramai jualannya. Itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu salah satu solusi saya dari situ. Oke, demikian cukup sampai di sini untuk podcast kita bareng Cik Fenty. Sebelum menuju tersisa 4 bulan lagi ya Cik ya. Oke, terima kasih untuk viewers kita di hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.